Di salah satu sekolah di Angkyo, para murid tengah serius belajar untuk mempersiapkan diri mereka mengikuti Gaokao atau ujian masuk perguruan tinggi di negeri Tiongkok. Tak terkecuali dengan si Nia. Ia yang saat ini tengah duduk di tingkat akhir jelas tak ingin melewatkan kesempatan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi bergengsi itu. Namun tidak seperti hari biasanya, kegiatan belajar yang seharusnya bisa berjalan normal seketika terhenti setelah sekolah tersebut digegerkan dengan penemuan mayat seorang murid yang baru saja melakukan bundir. Mirisnya, di tengah para murid dan guru yang mengerumuni mayat tersebut, tak ada satupun yang mau mendekat. Bahkan mereka lebih asik untuk memfoto mayat teman mereka sendiri. Hingga kemudian, Nia yang mengetahui bahwa mayat itu merupakan teman sekelasnya, lalu memutuskan untuk mendekat dan menutupi mayat tersebut menggunakan jaketnya. Dan kisah pada film ini pun dimulai. Keesokan harinya, aksi bundir yang sempat terjadi pada murid di Angkyo jelas mengundang perhatian dari sejumlah media, termasuk kepolisian setempat yang berusaha mengusut motif dari aksi tersebut. Karena hal itulah, maka Nia yang diketahui sebagai teman dekat dari mayat bernama Agnes itu lantas dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Namun anehnya, Nia yang jelas-jelas pernah dicurhati oleh Agnes tepat sebelum kematoyannya, malah kini cenderung memilih untuk bungkam. Tak ada informasi apapun yang ia berikan pada polisi. Bahkan desakan yang dilakukan oleh salah satu petugas polisi yang bernama Zheng Yi tak sedikit pun menggoyahkan niat murid tersebut untuk buka mulut. Usai menjalankan pemeriksaan, Nia yang kembali ke bangku kelasnya malah kini mendapati kursinya yang telah diberi cairan berwarna merah. Aksi itu nampaknya memang sengaja dilakukan oleh murid lainnya yang tidak suka dengan Nia. Bahkan aksi serupa juga sempat dialami oleh Agnes sebelum memutuskan untuk bundir. Seolah menjelaskan bahwa Nialah yang saat ini yang akan menjadi target selanjutnya dari murid lainnya. Sama seperti yang pernah dialami Agnes. Di hari berikutnya, suasana makan siang di kantin terasa sangat menjengkelkan bagi Nia. Pasalnya, murid nakal di sekolah itu mulai menghampiri gadis tersebut. Mereka adalah Wei Lai, Su Mio, dan Jianglan, yang kala itu menghampiri Nia hanya untuk mengintimidasinya. Bahkan perlakuan yang lebih kasar harus didapat Nia saat ia pulang sekolah. Ketika murid nakal tadi memaksa gadis tersebut untuk menceritakan kembali apa yang dialaminya saat diinterogasi oleh polisi. Seolah menjelaskan bahwa ketiga murid tersebut adalah dalang di balik aksi bundir yang dilakukan Agnes. Setibanya di rumah, Nia yang biasanya selalu menghabiskan waktunya sendiri dengan belajar, kini malah kedatangan ibunya. Wanita yang diketahui bernama Zhao Li itu ternyata merupakan penjual masker ilegal. Karena alasan itulah, ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dan hanya sesekali pulang untuk memberi biaya hidup dan uang kuliah Nia. Meski dikenal memiliki prestasi yang baik di sekolahnya, namun kehidupan keras nampaknya selalu mengiringi hari-hari Nia. Kali ini bukan lagi soal ancaman yang datang dari murid nakal di sekolahnya, melainkan pemandangan memilukan yang dilalui oleh Nia dalam perjalanan pulangnya. Di salah satu gang, nampak seorang pemuda yang tak berdaya yang tengah dikeroyok oleh tiga pria lainnya. Meski berusaha cuek dan tak ingin terlibat dalam masalah mereka, namun Nia yang tak tega lalu mencoba menghubungi polisi dengan tetap berlalu seolah ia tak mengetahui apa yang terjadi di antara keempat pria itu. Sialnya, upaya yang dilakukan Nia malah ketahuan. Dan alhasil, ia pun kini harus terlibat dalam masalah baru. Parahnya lagi, Nia yang sejatinya sama sekali tak mengenal siapa pemuda yang dipukuli tadi, malah kini dianggap sebagai pacar dari pemuda tersebut. Bahkan gadis itu dipaksa untuk menciumnya di hadapan ketiga pria lainnya. Nia yang tak bisa melawan dan sangat ketakutan akhirnya mau tak mau hanya bisa menuruti permintaan mereka. Tak lama kemudian, pemuda yang tadi menjadi sasaran pemukulan oleh ketiga pria tadi malah berlalu dan meninggalkan Nia begitu saja. Di hari berikutnya, Nia yang selalu pulang malam malah kembali bertemu dengan pemuda tadi. Tanpa disangka, ternyata kemunculan pemuda itu hanyalah untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya karena secara tak langsung telah melibatkan Nia dalam masalah kemarin.
Terlebih ponsel gadis itu juga rusak karena ulah dari ketiga pria yang memukulinya. Dengan berbekal uang seadanya dan keahliannya dalam memperbaiki ponsel, pemuda itu pun akhirnya bisa mengembalikan kondisi ponsel Nia seperti sedia kala. Entah merasa sangat bersalah karena sempat melibatkan Nia atau merasa berhutang budi pada gadis tersebut, pemuda itu pun akhirnya dengan sukarela menjadi penjaga untuk Nia. Momen haru juga sempat dialami oleh Nia. Ia yang sedang berada di salah satu lorong jalan tiba-tiba mendapati banyak poster ibunya yang disebut-sebut sebagai pembohong dengan masker palsunya. Hal inilah yang nampaknya semakin menggugah perasaan pemuda itu untuk bisa lebih menjaga Nia dari para tukang bully di sekitarnya. Di dalam kelas, situasi tenang seketika berubah riuh setelah sebuah pesan bergambar terkirim ke semua ponsel di kelas Nia. Parahnya, gambar yang dikirim adalah desain poster Zhao sama seperti yang sempat ditemukan oleh Nia di gang malam tadi. Tangisan pun pecah dan membuat gadis itu benar-benar muak dengan apa yang didapatnya selama ini. Saat perjalanan pulang, Nia yang masih memendam kekesalannya tiba-tiba dihampiri oleh pengendara motor. Dan ternyata itu adalah si pemuda yang sempat ditemuinya kemarin. Seolah mengetahui niat kedatangan si pemuda untuk menjaganya, Nia seketika langsung menaiki motor tersebut dan mengatakan jika ia tak tahu harus kemana lagi. Meski sempat dibuat bingung, namun akhirnya pemuda itu membawa Nia ke tempat tinggalnya. Di gubuk kecil itulah mereka akhirnya mulai mengenal satu sama lain. Di hari berikutnya, perundungan kembali dialami oleh Nia. Ia yang saat itu sedang ikut kelas olahraga tiba-tiba dihampiri olei Weilai dan kawan-kawan. Mereka bahkan tak ragu untuk menyakiti gadis itu menggunakan bola voli. Namun secara tak terduga, Nia yang sudah sangat muak dengan perlakuan kasar dari ketiga murid itu, seketika memberi perlawanan dan membentak mereka. Tapi nampaknya hal itu tak serta-merta membuat ketiga murid nakal itu menjadi diam. Ketiganya malah justru semakin nekat dengan mendorong Nia hingga terjatuh di tangga. Tak kuat lagi dengan perlakuan kasar itu, Nia akhirnya memberanikan diri menghubungi polisi Zheng untuk mengadukan masalahnya. Dari keputusan itulah akhirnya Weilai dan kawan-kawan diinterogasi oleh polisi Zheng. Meski belum sepenuhnya terbukti sebagai dalang di balik aksi bundir Agnes, namun dengan perlakuan kasar pada Nia, alhasil Weilai dan kawan-kawan mendapat hukuman dengan diskor oleh pihak sekolah. Sejak saat itu, suasana di kelas menjadi lebih tenang tanpa adanya si biang kerok. Termasuk dengan Nia yang akhirnya bisa lebih fokus dengan persiapannya menuju ujian Gaokao. Namun ketenangan di sekolah tidak menjamin kehidupan Nia menjadi lebih baik. Sebab ia yang saat itu sedang berjalan pulang ke rumahnya tiba-tiba dihadang oleh kawanan Weilai dan komplotannya. Entah apa yang dipikirkan oleh para murid nakal itu. Mereka muncul dengan membawa beberapa tikus untuk menakut-nakuti Nia, termasuk berusaha melukainya dengan senjata tajam. Beruntung bagi Nia, ia yang cepat-cepat kabur akhirnya bisa lolos dari perlakuan komplotan Weilai setelah bersembunyi di salah satu tong sampah. Seolah tak sanggup untuk pulang dan khawatir terhadap perlakuan nekat komplotan Weilai, Nia akhirnya memutuskan untuk datang ke tempat tinggal Bei. Di tempat itulah hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Bahkan Nia tak ragu untuk menetap sementara di gubuk kecil itu, setidaknya hingga ujian Gaokao tiba. Sama halnya dengan Bei, ia yang selama ini selalu sendiri dan kesepian kini mulai mendapat sosok baru dalam hidupnya. Tak tanggung-tanggung, Bei bahkan sampai rela memenuhi kebutuhan makanan untuk mereka berdua. Meski ia sendiri selalu pulang dengan penuh luka di tubuhnya. Hingga pada suatu malam, Nia yang tak tega melihat pengorbanan Bei dengan penuh luka itu akhirnya mengizinkan berandalan tersebut untuk tidur seranjang dengannya. Tak ada hal aneh yang mereka lakukan selama hidup bersama. Justru kedekatan mereka semakin erat terjalin, termasuk menceritakan masa lalunya masing-masing di tempat itu. Dari sinilah terungkap bahwa Bei telah hidup sendiri sejak berusia 13 tahun. Tepat sejak ayah dan ibunya mencampakkannya karena tak sanggup membiayai kebutuhan Bei semasa kecil. Sejak hidup bersama, keamanan Nia mulai terjamin oleh perlindungan yang diberikan oleh Bei.
Hingga pada suatu malam, B yang saat itu sedang bermain di warnet tiba-tiba dihampiri oleh polisi yang sedang mencari pelaku pemerkosaan yang masih buron. Sialnya, lamanya prosedur pemeriksaan justru memaksa B dan teman-temannya berada cukup lama di kantor polisi. Kondisi juga diperparah dengan ponsel B yang tak bisa dihubungi oleh Nia. Alhasil, mau tak mau gadis itu pun akhirnya memberanikan diri untuk berangkat sendiri ke sekolahnya. Dan malang bagi Nia. Ia yang saat itu pulang sendirian akhirnya kembali mendapat perlakuan tak sedap dari Weilai dan komplotannya. Namun untungnya perundungan itu terhenti ketika salah satu warga di sana mengancam dengan mengaku telah melaporkan tindakan kasar mereka kepada pihak polisi. Alhasil, Nia pun akhirnya bisa selamat meski kondisinya kini sangat memprihatinkan. Di waktu yang sama, perasaan yang tak karuan benar-benar dialami oleh B. Ia yang sudah dibebaskan dari kantor polisi kini malah tak bisa menghubungi ponsel Nia. Hingga akhirnya perasaannya pun dibuat hancur ketika mendapati gadis itu yang sudah sangat berantakan di tempat tinggalnya. Tak kuasa menahan amarahnya, B sempat mencoba untuk membalas perlakuan Weilai dan komplotannya. Namun aksi tersebut dihentikan oleh Nia yang seolah tak ingin hal buruk juga terjadi pada pemuda itu. Dengan penuh haru, B yang tak kuasa menahan tangisnya kini mulai merapikan rambut Nia dengan mencukurnya hingga habis. Secara mengejutkan, berandalan itu juga ternyata ikut mencukur habis rambutnya. Seolah ia benar-benar tak tega melihat penderitaan yang didapat Nia dan ingin merasakan penderitaan yang sama seperti gadis itu. Singkat cerita, hari ujian Gaoko pun tiba. Meski hujan deras mengiringi hari berjalannya ujian itu, namun para siswa tetap bersemangat untuk mengikutinya. Tak terkecuali dengan Nia sendiri. Persiapan yang dilakukan oleh gadis itu nampaknya telah membuatnya bisa melalui ujian Gaokao dengan sangat lancar. Di waktu yang sama, kepolisian Tiongkok tiba-tiba dihebohkan dengan penemuan mayat perempuan di salah satu lahan galian. Secara tak terduga, ternyata mayat dengan penuh luka itu adalah Weilai. Sontak polisi pun langsung melakukan penyelidikannya. Hingga akhirnya terseretlah Nia dalam kasus penemuan mayat tersebut. Sialnya, video perundungan terakhir yang sempat dialami Nia ternyata malah dijadikan salah satu bukti yang mengarahkan tuduhan pada gadis itu sebagai pelaku pembunuhan Weilai. Polisi menganggap jika Nia selama ini telah menaruh dendam sangat besar kepada Weilai. Dan kematian Weilai menjadi ujung dari kemarahan Nia. Namun tampaknya bukti itu saja tidaklah cukup untuk menjadikan Nia sebagai tersangka utama. Ditambah lagi dengan keterangan gadis itu yang tak memberatkannya sama sekali. Alhasil Nia pun bisa terbebas meski seluruh aktivitasnya terus dipantau oleh pihak kepolisian. Tepat di hari terakhir ujian Gaokao, Nia yang saat itu tengah berjalan pulang tiba-tiba dihampiri oleh B yang langsung membawanya pergi begitu saja. Melihat aksi tersebut, petugas polisi yang membuntuti Nia sejak tadi sontak melakukan pengejaran kepada keduanya. Di salah satu bangunan, B yang hanya berdua dengan Nia lalu mengungkapkan alasannya menemui gadis itu. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata kematian Weilai justru dilakukan oleh Nia sendiri. Lah, kok bisa? Saat ini B ingin agar dirinya dicap sebagai buronan pemerkosaan yang selama ini dicari-cari oleh polisi. Sekaligus juga menjadi sosok pembunuh Weilai setelah ia berhasil memperkaosnya. Dengan kata lain, B ingin mengorbankan dirinya agar Nia tak harus menjalankan hukuman di penjara. Sehingga gadis itu bisa tetap melanjutkan cita-citanya untuk berkuliah. Mendengar penjelasan tersebut, Nia yang awalnya menolak untuk mengorbankan B, akhirnya menuruti permintaan itu setelah B mengungkapkan harapan terbesarnya kepada Nia. Alhasil, kini B harus ditangkap dengan tuduhan sebagai pelaku pemerkosaan sekaligus juga pembunuh dari Weilai. Dalam sesi interogasi, polisi sempat kesulitan untuk menemukan motif sesungguhnya dari aksi B. Namun tampaknya rencana pemuda itu untuk bisa dipenjara ternyata telah disiapkan dengan cukup baik. Termasuk membuat luka cakaran di tangannya. Seolah-olah ia sempat mendapat perlawanan dari Weilai saat akan memperkaosnya. B juga mengaku jika dirinya sama sekali tak pernah mengenal siapa targetnya. Tak terkecuali dengan si Nia.
yang diakuinya tak pernah ia kenal sebelumnya. Sama halnya dengan Nia, ia yang sejatinya telah hidup cukup lama dengan Bei malah mengaku jika dirinya tak pernah sama sekali mengenal pemuda itu. Namun tampaknya keterangan dari Bei dan Nia justru membuat polisi Zheng menjadi curiga. Terlebih rekaman CCTV di sepanjang jalan menuju sekolah juga menunjukkan dengan jelas adanya sosok pemuda yang selalu mengikuti langkah Nia. Atas dasar itulah, polisi Zheng meyakini jika sebenarnya Nia lah pembunuh Weilai. Sementara Bei hanya menjadi tameng yang melindungi Nia agar tidak dipenjara. Meski begitu, kepolisian yang tak memiliki cukup bukti keterlibatan Nia dalam kasus pembunuhan Weilai akhirnya membebaskan gadis itu dan memberi hukuman penjara kepada Bei. Sementara itu di sisi lain, kebebasan yang didapat Nia nampaknya malah membuat ia menjadi semakin merasa bersalah. Dalam lamunannya terungkaplah fakta yang sebenarnya dan bagaimana Nia bisa membunuh Weilai. Di adegan flashback, kala itu Weilai yang ketakutan karena telah diancam Bei lalu mendatangi Nia dengan maksud untuk meminta maaf, sekaligus memohon kepada teman sekelasnya itu agar tidak melaporkannya kepada polisi. Nia yang hanya fokus pada ujian Gaokao kala itu malah menghiraukan Weilai begitu saja dan berdalih jika ia telah memaafkan semua perlakuan kasar yang sempat didapatnya. Namun pertemuan yang seharusnya berujung dengan hubungan baik di antara keduanya malah berubah menjadi petaka. Weilai yang pada dasarnya tak pernah bisa diam terus saja membahas tentang uang yang akan diberikannya sebagai permintaan maaf. Bahkan ia juga sampai menyinggung kasus Zhao Li yang diyakininya akan bisa diselesaikan dengan uang pemberian Weilai. Mendengar hal itu, Nia yang tak terima karena ibunya dibawa-bawa dalam obrolan mereka, lalu meluapkan kekesalannya dengan mendorong Weilai dari atas tangga. Naasnya, Weilai yang terguling dari puluhan anak tangga itu malah berujung pada kematian. Mendapati Weilai yang telah tewas karena ulahnya, Nia yang saat itu panik dan kebingungan lalu menghubungi Bei dengan niat untuk meminta bantuannya. Dari sini juga terungkap bahwa ide untuk mengorbankan dirinya sebagai pelaku pembunuhan Weilai adalah berasal dari Bei. Termasuk dengan membuat siasat seolah-olah ia juga sempat akan memperkaos Nia demi meyakinkan polisi jika dirinya sama sekali tak pernah kenal dengan gadis itu. Tak sampai di situ saja, dalam kilas balik itu Bei juga sempat menjelaskan bahwa hukuman yang akan didapatnya nanti tidak akan terlalu berat. Terlebih ia juga masih berada di bawah umur. Pemuda berandalan itu juga berjanji jika nantinya ia akan bebas saat Nia telah berhasil menyelesaikan kuliahnya. Meski tak tega dengan rencana tersebut, namun Nia dan Bei akhirnya sepakat untuk melakukan rencana mereka. Hingga di kemudian hari, keduanya berjanji untuk bisa kembali hidup bersama saat kehidupan mereka sudah lebih baik dari saat ini. Kembali ke masa sekarang, kehidupan bebas Nia yang seharusnya bisa ia nikmati tanpa adanya intervensi dari para anak nakal lagi, ternyata malah berbanding terbalik. Ia terlihat lebih sering murung dan meratapi nasibnya, sembari mengingat kembali momen kebersamaannya dengan Bei Tenpo lalu. Bahkan hasil ujian Gaokao dengan nilai sangat tinggi yang diraihnya sama sekali tak membuat Nia menjadi bahagia. Seolah ia sadar betul jika nilai tersebut tak akan bisa terwujud seandainya tak ada pengorbanan besar yang dilakukan Bei selama ini. Singkat cerita, hari jelang keberangkatan Nia ke universitas di Beijing pun semakin dekat. Namun tak seperti biasanya, di hari itu tiba-tiba ia kedatangan tamu yang ternyata adalah polisi Zheng. Kedatangan polisi itu ternyata tidak hanya memberikan selamat atas kelulusan Nia dalam ujian Gaokao saja, tetapi juga untuk mengabarkan soal hukuman mati yang harus dijalani oleh Bei atas kasusnya. Seolah tak percaya dengan pernyataan polisi itu, Nia yang tak bisa membayangkan beratnya penderitaan Bei dalam penjara sontak menangis di hadapan Zheng. Polisi itu bahkan sampai digigit lengannya oleh Nia, seolah menjelaskan betapa tak terimanya ia dengan hukuman mati yang didapat Bei. Namun tanpa diduga, semua yang diucapkan oleh Zheng ternyata hanyalah akal-akalannya saja. Ia melakukan itu semua semata agar bisa mengetahui reaksi sesungguhnya dari Nia saat mendengar Bei mendapat hukuman berat atas kasusnya. Dari sinilah akhirnya polisi itu mengetahui bahwa sesungguhnya Nia dan Bei memang telah memiliki rencana sendiri.
di mana pembunuhan tak sengaja yang dilakukan gadis itu akhirnya diakui oleh B semata-mata agar Nia bisa tetap melanjutkan cita-citanya berkuliah di Beijing. Dalam pertemuan itu juga, Zheng juga menyarankan pada Nia agar segera mengakui segala yang telah terjadi selama ini. Karena dengan begitu, maka B tidak akan mendapat hukuman yang sangat berat. Meski Nia juga pada akhirnya harus dihukum dengan tuduhan pembunuhan. Mendengar saran tersebut, Nia lalu menangis jadi-jadinya seolah ia benar-benar telah menumpahkan rasa bersalahnya yang tak pernah termaafkan. Dan hanya dengan mengakui perbuatannya, maka ia secara tak langsung telah meringankan beban hukuman B di penjara. Menyadari adanya hubungan spesial antara Nia dan B, polisi Zheng lalu membawa gadis itu ke penjara kota Anqiu untuk membesuk B. Dalam pertemuan mereka, Nia dan B kini tak bisa lagi menyembunyikan perasaannya masing-masing. Keduanya terlihat menangis bahagia karena akhirnya bisa kembali berjumpa meski saat ini mereka terpisah oleh sel penjara. Sejak pertemuan itu juga, Nia akhirnya menuruti saran Zheng untuk mengakui perbuatannya. Alhasil, ia pun kini harus menjalani hukuman atas kasus pembunuhan yang dilakukannya pada Weilai. Uniknya, Nia yang mendapat hukuman dan harus melalui hari-harinya di penjara ternyata malah nampak lebih bahagia. Seolah beban rasa bersalahnya pada B selama ini telah luntur dari dirinya. Nia bahkan sempat menunjukkan raut senyumnya saat dibawa petugas sipir menuju ke selnya. Singkat cerita, 4 tahun pun berlalu dan kini Nia telah bebas dari hukumannya. Kasus yang sempat dialaminya ternyata telah membangkitkan kesadaran masyarakat dan pemerintah Tiongkok akan bahayanya bullying. Bahkan kementerian di sana sampai memprakarsai program anti perundungan melalui penguatan sekolah dasar dan menengah. Kini, Nia telah lulus dari kuliahnya dan ia menjadi seorang pengajar di pusat pelatihan bahasa Inggris di Qingtang. Ia juga masih tetap ditemani oleh B sebagai penjaganya sekaligus pendamping dari program anti perundungan yang tengah digalakan oleh pemerintah setempat. Dan kisah mereka pun harus berakhir dengan begitu santuy dan bahagia. Itulah lalu cerita dari film berjudul Better Day yang rilis tahun 2019. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.